Salam, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi. Pada hari ini kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberi kesempatan untuk kita bersekutu kepada Dia pada hari ini. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita awali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Dia, terus agungkan nama Tuhan. Mari kita menyanyi pujian yang mengatakan seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu,
Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap rancangan-Mu ya Tuhan, indah pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, kami datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, mari kita terus memuji Dia dengan menyanyi dalam buku Kemenangan Iman nomor 199. Barang siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau, jangan lagi tangguh, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan, mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Saudara John Wesley. Shalom, selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 hingga ayat ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari bernyanyi dalam buku Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, ku baru bertambah sepenuh, perkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Doa sepaat akan didoakan oleh Evangelis Tison, dipersilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, saya pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Pada pagi ini kami sungguh bersyukur atas berkat, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, terlebih khusus di dalam jemaat Gereja Kemenyil Anugerah ini. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami. Dan kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada jemaat kami, di mana pada minggu ini atau minggu lalu mereka boleh berulang tahun, mereka boleh menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam penambahan usia mereka. Puji Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dalam usia yang Tuhan tambahkan, dan mereka memiliki hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan memberkati segala usaha mereka, pekerjaan dan segala sesuatu yang mereka rencanakan, terlebih khusus keluarga, rumah tangga mereka. Dan kami juga bersyukur atas berkat Tuhan kepada keluarga-keluarga kami yang boleh berulang tahun pernikahan dalam minggu lalu. Puji Tuhan, biarlah Engkau memberkati keluarga dan rumah tangga dan hubungan mereka sebagai suami istri. Biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak-anak mereka, bagi sanak saudara mereka. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam jemaat kami pada minggu lalu. Dan kami juga ada merasakan duka cita, tapi kami memohon Tuhan memberikan terus penghiburan bagi kami, baik bagi keluarga Ibu Ripka, minggu lalu Engkau telah memanggil orang tua kekasih kami ke pangkuan-Mu di sorga. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Biarlah Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan bagi Ibu Ripka dan anak-anak, bahkan cucu-cucu terkasih mereka. Begitu juga dengan saudari Tata atau Tata yang dimana minggu lalu juga Engkau telah memanggil orang tua kekasihnya ke pangkuan-Mu di sorga. Tuhan memberkati kami semua yang dalam keadaan duka. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami. Biarlah kami memiliki sukacita untuk menjalani kehidupan kami dalam melayani Tuhan, dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kekuatan, penghiburan senantiasa memperbaharui kehidupan kami, baik keluarga Ibu Ripka dan keluarga kami yang ada di Pampang. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami juga ingin berdoa bersama-sama buat pergumulan kami, baik di dalam jemaat kami maupun
dalam program-program pelayanan kami. Dan hamba berdoa buat kami sebagai hamba Tuhan yang Tuhan telah pilih, tetapkan untuk melayani dalam jemaat-Mu ini. Tuhan terus memberikan kami hikmat kebijaksanaan, memberikan kami kemampuan untuk melayani Tuhan. Terlebih khusus di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Biarlah kami senantiasa diperbaharui untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Dan kami juga berdoa buat badan pengurus jemaat, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Biarlah kami juga memiliki dan menaruh hati kami di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam jemaat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga rumah tangga. Berkati juga program-program pelayanan kami. Baik program pembangunan gedung gereja kami yang kami ingin bangun di Gunung Kelua, Pastori Gunung Kelua. Tuhan memberkati rencana ini dan panitia yang dipercayakan untuk melaksanakan pembangunan ini. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberikan hikmat dan terlebih khusus memberkati mereka Bapa dalam pekerjaan, usaha dan rumah tangga mereka. Biarlah dari berkat itu mereka memiliki semangat untuk melayani Tuhan di dalam kepanitiaan pembangunan. Dan kami berdoa buat segala sesuatu yang mereka telah rencanakan, baik pengusaha pencarian dana, Tuhan juga memberkati. Biarlah setiap donatur, sponsor yang telah menerima proposal, Tuhan gerakan hati mereka. Biarlah mereka juga boleh memberi untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan berikan kami kesatuan hati. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami senantiasa memberi hati kami untuk senantiasa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dalam pembangunan ini. Baik melalui doa kami, dana kami maupun partisipasi kami. Tuhan memberkati dan juga kami berdoa buat program pelayanan kami dalam bidang penginjilan. Kami terus doakan bahwa ini adalah satu tugas yang harus kami terus lakukan. Baik kami dalam jemaat Tuhan maupun kami secara pribadi, ini adalah tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami terus mengerjakannya. Kami berdoa buat pos-pos penginjilan yang ada di dalam jemaat kami dan yang telah kami rencanakan namun kami belum melaksanakan. Kami berdoa buat setiap pergumulan ini. Tuhan memberkati rencana ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, banyak jiwa dimenangkan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Darius Duatan dan keluarga, Tuhan juga memberkati mereka. Berkati segala sesuatu yang mereka butuhkan, kesehatan, kekuatan dan lebih khusus pengurapan daripada Tuhan. Kuasa Tuhan menyertainya. Biarlah setiap pemberitaan Injil yang hamba-Mu sampaikan boleh memperbaharui, boleh menyelamatkan jiwa-jiwa yang mendengar dan kedatang kepada Yesus sebagai Tuhan dan selamat mereka hidup. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan di sana, biarlah mereka diperbaharui dan mereka juga terus memberitakan Injil Kerajaan Sorga pada orang-orang di sekitar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat program pelayanan kami yang telah kami rencanakan, baik melalui ibadah-ibadah yang telah kami lakukan, ibadah online. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan, sukacita itu tidak mengurangi dalam kehidupan kami. Bahkan kami diperbarui, dikuatkan untuk terus hidup setia di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba berdoa juga secara khusus buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap pelihara mereka, Tuhan tetap memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka di saat mereka sakit, di saat mereka lemah. Ada Tuhan yang senantiasa menjadi sobat mereka yang setia dan mereka hanya memandang kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam pendidikan anak-anak kami mulai dari TK, SD hingga perguruan tinggi yang mungkin pada saat ini mereka juga sedang belajar secara online. Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka pengetahuan dan hikmat akal budi dalam menempuh pendidikan mereka. Terlebih khusus berkat-berkat secara material, Tuhan memberkati mereka. Mungkin mereka menggunakan paket data mereka, tapi hamba berdoa Tuhan terus memberkati pekerjaan, usaha orang tua mereka, bahkan mereka sendiri. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh menempuh pendidikan mereka di bawah pimpinan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Berkati jemaat kami yang dalam pekerjaan, yang sedang berusaha, Tuhan memberkati mereka. Biarlah dalam pekerjaan dan usaha mereka, mereka boleh melihat berkat Tuhan dan memuliakan Tuhan atas berkat-berkat yang mereka
peroleh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati orang-orang sakit yang ada di dalam jemaat kami, yang mungkin kami tidak tahu keberadaan mereka pada saat ini. Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka, biarlah di dalam itu semua mereka boleh diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang terjadi pada saat ini Bapa. Kami terus berdoa biarlah Tuhan memberkatinya, biarlah Tuhan menolongnya, dan situasi politik yang terjadi pada saat ini biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kuasa dan pertolongan Tuhan akan terus memberkati bangsa dan negara kami, terlebih khusus situasi politik yang terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan memberkati kepala atau pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, legislatif dan eksekutif. Tuhan memberkati semuanya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar juga kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah dalam penggunaannya nama Tuhan dipuji, dimuliakan, baik itu persepuluhan, persembahan syukur kami, persembahan penginjilan kami, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ada banyak hal yang kami ingin sampaikan, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Kau menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, syukur kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan dikhotbahkan. Untuk itu kita menyanyi pujian yang mengatakan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawahku untuk lebih dekat lagi padamu. Indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada Pendeta Wesley Penias, dipersilakan. Salam, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat kita berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali berbicara mengenai gerakan reformasi gereja. Sebab pada bulan Oktober merupakan agenda gerejawi mengenai gerakan reformasi gereja yang pernah digerakkan oleh pendeta Dr. Martin Luther agar gereja mereformasi kehidupan bergereja dan berjemaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, apa yang kami dengar tentang Tuhan pada hari ini, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, mohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 tema utama yang menjadi tema gerakan reformasi gereja. Yang pertama telah kita dengarkan pada minggu yang lalu, sola scriptura, hanya oleh firman Tuhan. Yang kedua, sola fide, hanya oleh iman. Dan yang ketiga, sola gratia, hidup hanya oleh anugerah Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema ini bertujuan membahas kembali gerakan reformasi gereja. Sola fide, hidup hanya oleh iman. Sebuah gerakan gerejawi yang digerakkan oleh pendeta Dr. Martin Luther dari negara Jerman pada tanggal 31 Oktober 1517, di mana dia menempelkan 92 dalil, 92 kritikan, 92 alasan gereja perlu mereformasi diri di pintu gerbang gereja di kota Wittenberg. Pertanyaannya adalah mengapakah Luther ingin mereformasi gereja? Jawabnya adalah sebab pada masa itu praktek kegerejaan, pengambilan keputusan kegerejaan di zamannya dinilai, dianggap telah jauh menyimpang dari ajaran kitab suci. Segala dasar pengambilan keputusan, ketetapan-ketetapan gerejawi tidak lagi berdasarkan Alkitab. Padahal Alkitab adalah pedoman tertinggi untuk segala kehidupan, keputusan kehidupan bergereja. Tetapi pada prakteknya telah jauh menyimpang dari Alkitab. Oleh karena itu, sola fide diserukan pendeta Martin Luther karena ia ingin gereja kembali menghidupi kehidupan beriman kepada Tuhan. Bila demikian,
Pertanyaan pentingnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan sola fide? Apakah yang dimaksudkan dengan hidup hanya oleh iman? Bagaimanakah hidup oleh iman itu? Berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di sana diajarkan kepada kita belajar dari burung dan belajar dari bunga. Bagaimanakah caranya? Hidup keberimanan, belajar dari burung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Anda pasti tahu burung. Baik burung yang ada di penangkaran, di kandang binatang, burung yang mungkin saudara pelihara sendiri, dan juga burung yang hidup di hutan, hidup liar. Pertanyaannya adalah, apakah burung punya kantor? Apakah pagi-pagi mereka bangun dan ke kantor? Apa burung punya ladang, punya kebun, punya toko, punya bisnis? Apakah burung mempunyai jaminan BPJS? Apa mereka punya tabungan di bank? Punya investasi dalam berbagai bentuk? Namun, bagaimana burung hidup? Jawabnya jelas, burung tidak punya sumber daya itu. Burung-burung hanya memiliki alam ini sebagai sumber daya mereka. Itu berarti sama dengan manusia. Namun kita tahu bahwa alam ini tidak dikelola atau belum dikelola oleh burung menjadi kebutuhan nyata mereka. Sebagaimana manusia mengolah alam ini, mengolah tanah misalnya, menjadi kebun pisang, menjadi ladang, menggali mineral yang ada di dalam tanah, dan pada akhirnya orang makan pisang. Orang makan nasi dari hasil padi di ladang, di sawah. Mineral diambil, ada bensin, ada logam-logam, sehingga ada mobil dan sebagainya. Manusia telah mengolah alam ini agar bermanfaat bagi manusia. Tetapi burung tidak seperti itu. Burung hanya mengais dan mengais, menangkap binatang kecil apapun yang dapat dimakannya. Karena burung tahu, begitulah cara Tuhan memelihara mereka. Tetapi apakah manusia tahu? Begitulah cara Tuhan memelihara manusia. Namun ada orang yang beranggapan bahwa burung-burung tidak membutuhkan semuanya itu. Mengapa? Karena mereka hanya burung. Burung tidak perlu bikin ladang karena burung hanya burung. Burung tidak perlu bikin rumah karena burung hanya burung. Benarkah demikian? Benar. Burung-burung tidak membutuhkan semuanya itu. Tetapi sayang, itu hanya sudut pandang manusia terhadap burung. Itu hanya anggapan manusia terhadap burung. Bahwa burung tidak perlu memanfaatkan alam ini dan mengolah alam ini menjadi kebutuhan mereka. Karena mereka hanya burung. Siapa yang peduli bila mereka hidup atau mati? Tetapi itu hanya sudut pandang manusia terhadap burung. Tahukah Anda? Namun sayang sekali, ada satu hal yang Anda tidak tahu tentang burung. Amat disesalkan karena Anda tidak tahu tentang burung. Dan bila Anda tidak tahu tentang burung bahwa ia membutuhkan segala-galanya, itu pertanda bahwa saudara begitu egoisnya dalam hidup ini. Mengapa demikian? Begini, saya beritahukan kepada Anda. Anda tahu bahwa burung punya rumah?
Mereka punya sarang. Untuk itu burung harus pandai bertukang dan membangun sarangnya. Anda tahu bahwa burung juga mandi? Anda tahu bahwa burung juga minum? Anda tahu bahwa burung juga punya wilayah berburu makanan? Dan untuk itu mereka siap bertarung untuk mempertahankan wilayahnya. Tahukah Anda bahwa Pak Tani dan Bu Tani di wilayah pedalaman, di daerah-daerah Dayak di sana, para petani begitu jengkel terhadap burung. Burung pipit yang biasanya menghabisi padi yang mereka tanam. Dengan lugunya mereka berkata, kami yang tanam, pipit yang makan. Apakah memangnya kami tanam untuk burung? Apakah Anda tahu bahwa burung juga punya proses pacaran dengan versi burung dalam dunia burung? Mereka punya acara merayu, pamer diri. Anda tahu burung cendrawasih di Papua, burung yang pandai sekali pamer diri. Dan pada akhirnya pacarnya tertarik, lalu mereka menjadi pasangan hidup. Bila Anda baru tahu hari ini, sadarlah bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara manusia dan burung. Sudut pandanglah yang membedakan kita. Namun egoisme manusialah yang mengakibatkan manusia menganggap burung tidak membutuhkan. Dan burung tidak harus khawatir akan hidupnya. Tetapi benarkah demikian? Tahukah Anda bahwa Tuhan memberikan kepada burung-burung itu semuanya. Memberikan alam ini kepada burung-burung itu. Tahukah Anda bahwa Allah memberikan juga alam yang sama ini kepada kita manusia. Agar kita mengusahakannya. Menjadikannya sumber daya yang menghidupkan kita. Tetapi ada satu beda. Satu perbedaan menurut firman Tuhan. Manusia bisa khawatir ketika ia mengelola alam ini. Sedangkan burung tidak khawatir ketika ia mengelola alam ini. Apa sebabnya? Karena burung tahu Tuhanlah sumber dayanya di balik alam yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu mengapakah kita manusia ini masih khawatir bila kita tahu Tuhan adalah sumber daya di balik alam yang Tuhan berikan kepada kita? Antara kita dan burung, sekali lagi, dapat menghasilkan kekhawatiran ketika kita mengusahakan tanah ini, alam ini, mengusahakan hidup kita bila kita salah bersikap terhadap Tuhan yang adalah pemelihara dan pencipta kita. Tetapi Tuhan tahu bahwa burung-burung tidak khawatir akan semuanya itu. Dan Tuhan tahu bahwa manusialah yang khawatir. Ini kata firman Tuhan. Manusialah yang bisa khawatir. Burung tidak khawatir. Oleh karena dalam diri mereka, Tuhan telah menaruh kepercayaan dalam hati para burung, dalam diri para burung, bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka. Mereka tinggal mengais dan mengais. Mereka tinggal bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Dan pada akhirnya amat disayangkan, amat miris manusia yang menganggap dirinya berakhlak, bermoral, beriman, bertuhan, lebih tinggi kualitas dan derajatnya. Diminta Tuhan, dinasihati Tuhan untuk belajar kepada burung tentang kekhawatiran, tentang jaminan pemeliharaan Allah, tentang ketergantungan hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah pencipta dan pemelihara
Lihat ayat 26. Karena hal-hal inilah Luther menyerukan agar gereja dan umat Tuhan kembali kepada gaya hidup beriman, kembali kepada sebuah lifestyle Kristen, hidup yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Anda tahu tentang bunga? Ini tentang fashion, ini tentang keindahan, warna. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menurut Wikipedia, ada 21 warna dasar di dunia ini. Ada 250 total jenis warna yang sudah dikenali dan dapat dilihat oleh mata manusia. Dan hanya 142 yang memiliki nama. Salomo dikenal sebagai raja yang sangat berhikmat, pandai, cerdas, maha kaya, berkuasa penuh dari peradaban lampau. Apa kata Alkitab membandingkan Salomo dan bunga bakung? Perhatikanlah ayat itu. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bila saudara membaca 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-7. 2 Tawarik pasal 9 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana menceritakan kepada kita tentang kekayaan Salomo, tentang megahnya kerajaan Salomo. Namun apakah yang dapat diandalkan dari Salomo tentang keindahan pakaian dari kemegahannya? Tentu ini berbicara mengenai sumber daya. Seorang raja yang ahli seni, maha kaya, maha berkuasa penuh dengan kemegahannya. Ia dapat saja menyewa seorang ahli warna. Bahkan ahli warna yang terbaik di dunia. Dan beberapa ahli warna yang terbaik di dunia. Lalu ia membeli semua produk cat dengan warna-warnanya yang terbaik. Bersama dengan dirinya, mereka dapat memadukan 250 warna yang ada di seluruh dunia. Menjadikannya pakaian Salomo. Lalu Salomo menjadi orang yang paling indah pakaiannya di dunia ini. Namun Tuhan berkata, itu tidak seindah salah satu dari warna bunga-bunga bakung itu. Ingatlah, saudaraku, yang mengatakan ini adalah Tuhan. Tuhan rupanya ahli keindahan juga. Tuhan rupanya ahli seni juga. Namun Tuhan menitik beratkan pilihan Tuhan pada sumber daya keduanya. Sumber daya Salomo adalah kemegahannya. Dan sumber daya bunga adalah alam ini. Karena itu, bunga tak perlu cemas. Bunga tak perlu khawatir akan sumber daya bunga sendiri. Meskipun bunga tak dapat membeli semua cat untuk mewarnai dirinya. Dan tak dapat menyewa seorang pun tukang ahli warna di dunia ini. Bunga hanya melakukan sesuatu dengan tulus. Bunga hanya berfotosintesis, memanfaatkan cahaya matahari yang Tuhan berikan kepadanya. Bunga tahu, matahari adalah sumber kehidupan di dunia ini. Dan bunga tahu, matahari adalah sumber daya Tuhan juga yang memberikan kehidupan di dunia ini. Bila saudara membaca kitab Kejadian, di sana menceritakan kepada kita bahwa tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa matahari. Matahari adalah sumber daya Tuhan langsung yang Tuhan berikan kepada bunga. Dan karena itu ia tidak perlu kekayaan. Ia tidak perlu kuasa penuh di dunia ini agar ia dapat menciptakan warna yang paling indah. Ia hanya berfotosintesis, lalu semuanya jadi dengan begitu indah. Salomo tidak dapat menandingi bunga-bunga itu. Ini kata Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaan perenungannya adalah,
Apa yang Tuhan ajarkan melalui perbandingan ini? Tuhan ingin umatnya mengandalkan Tuhan. Beriman dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Manusia dengan segala kemegahannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala sumber dayanya, dengan segala hikmatnya, tidak dapat menandingi sumber daya Tuhan sendiri. Burung dan bunga bakung hanya memanfaatkan alam ini yang adalah sumber daya Tuhan. Mereka menjadi yang terbaik dari Salomo pun. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita dan burung, bukankah kita dan bunga, sebenarnya kita punya sumber daya yang sama, yaitu Tuhan. Lalu mengapakah kita lebih khawatir daripada burung dan bunga? Jangan bilang bahwa bunga tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia hanya bunga. Tetapi bunga hanya bekerja dengan normal, dengan tulus, berfotosintesis di saat ada panas matahari, lalu jadilah bunga-bunga yang indah itu. Sebab sumber daya bunga hanya Tuhan. Sumber daya burung hanya Tuhan. Sumber daya kita hanya Tuhan. Tetapi salah menempatkan sumber daya Tuhan di dalam hidup ini, itulah yang membuat kita khawatir. Ketika kita salah memanfaatkan sumber daya Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita khawatir. Ketika kita hanya memanfaatkan sumber daya kita untuk hidup lebih baik di dunia ini, itulah yang membuat kita khawatir. Ketika kita hanya bersandar kepada sumber daya kita dan tidak bersandar kepada sumber daya Tuhan, itulah yang membuat kita khawatir. Perhatikan hidup saudara selama ini. Apakah engkau baik-baik saja? Ketika COVID adalah halangan untuk sumber daya Tuhan, ketika kemiskinan adalah halangan untuk sumber daya Tuhan, ketika keinginan-keinginan yang tinggi dan tak terpenuhi adalah menjadi halangan bagi sumber daya Tuhan. Pembacaan kita mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan jalan hidupnya sehasta saja. Oleh karena kekhawatirannya. Anda ada hari ini, bukan karena Anda pandai khawatir. Anda ada hari ini, bukan karena Anda telah begitu pandai memanfaatkan sumber daya diri Anda sendiri. Tidak. Tetapi Anda ada hari ini karena Tuhan adalah sumber daya kita yang sesungguhnya. Itulah yang diserukan oleh pendeta Dr. Martin Luther, agar gereja kembali dalam hidup ini hanya beriman kepada Tuhan, memanfaatkan sumber daya Tuhan dengan tulus seadanya, maka Tuhanlah yang bekerja bagi kita. Sekali lagi, maka Tuhanlah yang bekerja bagi kita. Percayalah, meskipun Anda tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menolong saudara, hiduplah dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Dengan segala pergumulan dan masalah saudara, maka Tuhan adalah sumber daya yang tak terbatas di dalam hidup ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya kita semua dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Tidak ada sahasta pun pada hidupmu akan bertambah karena kekhawatiran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus berbicara, membicarakan firman ini dalam hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami kembali hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Memang kami khawatir akan banyak hal, kami takut akan banyak hal dalam hidup ini, tetapi kembali kami diingatkan pada pagi hari ini. Manfaatkan sumber daya Tuhan secara maksimal dalam hidup ini, dengan tulus dan ikhlas, maka selebihnya Tuhanlah yang bekerja dan berkarya di dalam hidup ini. Agar kami jangan mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami, hikmat kami untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi biarlah karenanya kami mengandalkan Tuhan untuk berhadapan dengan setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Maka ketika Tuhan menjadi sumber daya kami,
Maka tidak ada satupun yang dapat melebihi kekuatan sumber daya Tuhan itu akan bekerja dan berlaku di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kini tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke tengah-tengah pergumulan kehidupan kami pada sepanjang minggu yang akan kami lewati, yang akan kami jalani. Oleh karena itu biarlah kiranya Tuhan bersama dengan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Roh Kudus atas kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di sorga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kita selesai, selamat pagi, Tuhan memberkati atas nama tim penggembalaan. Kami ucapkan shalom. Amin. Hanya